Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandriyansa, NIM 19111401665, semester 6 Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai studi kelayakan bisnis usaha. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya menganalisis usaha UMKM, nama usaha Happy Flower ID, alamat di Simpang 4 Nakau, itu tepatnya dekat Benteng. Bidang usaha yang dijalankan merupakan UMKM, bidang bisnis industri kreatif. Bentuk usaha ini adalah usaha bentuk perorangan. Pengusaha perorangan adalah pengusaha yang memiliki usaha perorangan itu sendiri. Nah, lanjut ke tahapan teori ataupun aspek-aspek. Yang pertama itu aspek legalitas atau hukum. Aspek legalitas itu menyangkut masalah kelengkapan keberkasan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Nah, Happy Flower ID ini belum memiliki surat-surat izin tersebut karena Happy Flower ID ini masih baru bisa dikatakan baru mau mulai merintis usaha, belum lama dibuka. Dan untuk kedepannya tentunya Happy Flower ID ini akan mempersiapkan itu. Namun sekarang Happy Flower ID lebih mengutamakan untuk lokasi ataupun tempat kerja dari usaha ini. Nah, masuk kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau atau dengan kata lain seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama segmenting ataupun segmentasi pasar dari produk buket ini ialah kalangan anak-anak, dewasa, bagian tingkat pendidikan, pekerjaan hingga jumlah penghasilan konsumen tersebut. Nah, yang kedua itu targeting. Nah, target konsumen dari Happy Flower ID ini ialah mahasiswa, pelajar yang setiap bulan tentu akan mencari hadiah ataupun gift maupun buket untuk menjadikan hadiah. Nah, yang ketiga itu posisi. Dalam setiap varian buket atau gift hadiah yang disediakan oleh Happy Flower ID tentunya sudah terjamin kualitasnya. Bahkan baku, bunga segar, dan proses pengolahan langsung yang membuat produk tetap fresh. Nah, Happy Flower ID juga itu lebih mengutamakan di jadwal bulan-bulan tertentu seperti bulan-bulan September, Desember, karena memperingati hari-hari kelulusan sekolah maupun ke perguruan tinggi, dan juga di hari-hari besar. Nah, lanjut ke aspek yang selanjutnya yaitu aspek keuangan atau aspek finansial. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memulai usaha merupakan dana pribadi milik owner. Keterbatasan dana ini membuat owner Happy Flower itu memutar otak untuk tetap mencari customer, bunga terbaik ataupun bahan-bahan lain yang memiliki kualitas bagus. Namun karena permintaan yang semakin meludak, selain dari perihal lokal, owner juga bekerja sama dengan petani Nah, untuk keuntungan juga, itu keuntungan per unit, itu harga jual dikurang dengan biaya produksi per unit sama dengan 85.000 sampai dengan 65.000. Nah, itu
kisaran rata-rata keuntungan yaitu 19.500. Nah, BEP dalam unit sama dengan biaya tetap, harga per unit kurang biaya variabel per unit. Nah, sama dengan 1.250.000. Nah, 85.000 itu dikurang 65.000 sama dengan 64 buket per bulan. Nah, BEP dalam rupiah, biaya tetap, margin, keuntungan per unit, harga per unit, Rp 1.250.000, 19.500 atau 65.500, sehingga menghasilkan Rp3.721.374 dalam 1 bulan. Nah, lanjut ke aspek yang selanjutnya, yaitu aspek teknis atau operasi. Usaha yang bergerak pada bidang industri kreatif ini berdiri di Simpang 4 Nakau, perbatasan Bengkulu Tengah. Terus selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Usaha ini bersifat perseorangan. Jadi segala modal kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, manajemen hanya dikerjakan langsung oleh pemiliknya. Owner bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya ini. Nah, yang selanjutnya itu aspek sosial ekonomi. Selama hampir 2 tahun berdirinya Happy Flower ID ini telah memberikan dampak pengaruh ekonomi yang cukup besar bagi para petani bunga lokal di daerah Kepahyang. Owner juga memperluas pasar dengan bekerja sama dengan petani bunga daerah lain guna memenuhi pesanan customer dan memperbanyak variasi produk yang dijual. Lanjut ke aspek yang terakhir, yaitu AMDAL ataupun aspek dampak lingkungan. Selain dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat dan petani bunga lokal, ada dampak lain yang terpengaruh oleh kehadirannya penjualan buket yang segar, yakni tanah yang semakin lama kehilangan kesuburannya karena terus-terus ditanami bunga secara bergantian dan hanya berhenti ketika musim tertentu saja. Nah, mungkin dari analisis saya tadi, itulah usaha ini bisa berjalan. Nah, menurut saya usaha ini itu layak untuk dijalankan karena penghasilan yang ditargetkan itu tercapai dan juga tidak terlalu banyak resiko ataupun kerugian yang dialami. Nah, mungkin itu saja presentasi saya tentang analisis usaha ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.